Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah seluruh pengurus TKM Mushola Al-Masuriyah, Ketua TKM Bapak Nabi, seluruh para sesepuh Bapak Marzuki, Ketua Majelis Bapak Muhammad, dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini, terlebih tamu kita, saudara kita dari Mushola Al-Muhajirin, Bapak Adi Langgan beserta rombongan. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini kita berada di hari terakhir bulan Jumadil Ula. Besok masuk tanggal 1 Jumadil Akhir. Artinya 3 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Senang apa sedih, Bu? Semoga Allah panjangkan umur kita, bisa mendapati Ramadan, dan semoga Ramadan tahun lebih baik daripada tahun lalu. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan lagi. Harus dipersiapkan ya sekarang. Ya gak gagal lagi Ramadan. Yang dipersiapkan apa? Yang penting adalah ilmu. Yang kedua, hati. Banyak orang yang gagal menghidupkan Ramadan karena ilmu dan hatinya belum siap. Jadi Ramadan berlalu begitu saja, gak dapat apa-apa, dan tidak perlukan diri kita menjadi lebih baik. Tetap aja begitu. Nah ini yang kesempatan ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan Nasyarul Ibad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki babul musyahid, yaitu bab yang mana setiap maqalah itu berisi 10 nasihat. Kemarin kita sudah masuk pada maqalah yang kedua, yaitu nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau menyampaikan bahwa ada 10 kondisi. Maqalah yang ketiga yaitu dari kedua masih Abu Bakar As-Siddiq tentang 10 keadaan yang mana akan menentukan keadaan berikutnya. Dan kita kemarin masuk pada pembahasan kondisi kelima, keadaan seseorang. Sekarang asal isu kondisi keenam, keadaan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu juhdun daimun ma'a
jerih payah yang luar biasa. Judul itu perjuangan dari yang terus menerus. Ma'ahu badanun mutawaddi'un, maka bersama itu pula orang itu akan memiliki badan tubuh mutawaddi'un yang penuh dengan rendah hati. Maksudnya apa? Gini loh Pak. Orang kalau pernah merasakan perjuangan yang luar biasa, orang itu kalau merintis karirnya dari nol itu kan luar biasa perjuangannya Pak. Benar-benar baru pulang prastirnya yang luar biasa. Itu namanya judul. Maka orang seperti itu seandainya nanti sukses, dia punya badan, dia punya hati mutawaddi'un, yaitu orang yang rendah hati, nggak nyombong Pak. Betul? Kenapa? Karena dia tahu bagaimana jerih payah dia, perjuangan dia merintis dari nol sampai ke titik sukses ini. Beda dengan orang yang nggak pernah melakukan jerih payah, tahu-tahu itu anak dapat balasan 2 miliar. Dia nggak perlu jerih payah Pak, karena udah dapat balasan 2 miliar. Biasanya orang begini suka nyombong Pak. Betul? Karena dia nggak pernah ngerasain bagaimana susahnya nyari 100.000, bagaimana susahnya nyari 10.000. Dia nggak pernah ngerasain itu. Dia nggak pernah ngerasain namanya dicaci maki orang, dihina orang, ditolak orang. Dia nggak pernah ngerasain itu. Sehingga orang seperti itu suka nyombong biasanya. Beda dengan orang yang dari nol, jadi nggak punya apa-apa, benar-benar dia dari nol sampai pada titik kesuksesan. Orang seperti itu biasanya rendah hati, nggak nyombong. Kenapa? Karena dia sadar betul dengan perjuangannya, sadar betul dengan pertolongan Allah sampai ke titik ini. Nah, ini yang disebut judul dari orang yang penuh perjuangan, biasanya menjadi orang yang mutawaddi, orang yang rendah hati. Dan itu saya rasakan betul. Makanya kalau saya ada saat itu manja, saya betul. Sampai kita ada yang satu orang itu yang manja. Ya maklum, karena dia nggak pernah hidup susah kayak kita. Semua terlayani dengan baik, semua tercukupi keinginan. Sehingga adatnya beda, manja, makan harus sesuai selera. Beda dengan kita mau mondok, makan seadanya, yang penting bisa ketemu kangkung, ayo, ketemu daging, jadi kita mah hidupnya beriman gitu. Beda dengan anak sekarang. Coba anak sekarang itu pagi ayam, siang dikasih ayam, mau nggak? Gak bakal mau, pengen ganti lagi. Mau ganti lagi maksudnya. Beda kayak kita kan enggak. Pagi saya nangka, siang nangka, malam saya nangka. Kata orang tua, ya disyukuri. Dan kita terbiasa dulu begitu. Anak kita nggak bisa begitu. Makanya pendidikan terbaik untuk anak adalah beri dia kesempatan untuk berjuang. Bagaimana mengatasi kesulitan dia, bagaimana bisa mengatasi masalah dia. Jangan selalu ditolong sama orang tua, nanti jatuhnya manja. Dan itu harus dilatih, termasuk anak saya seperti harus begitu. Makanya saya cari pondok, anak saya itu di Kudus, saya cari pondok yang ada jadwal pemasaknya. Jadi anak saya di Kudus itu di pondoknya ada jadwal pemasak. Yang masak ya santri-santri sendiri di jadwal. Saya senang yang begitu. Tujuannya apa? Satu, punya kemandirian. Kedua, pulang pondok bisa masak. Bayangin kita punya anak perempuan di pondok, semua dilayani sampai rumah. Masak nggak bisa, hanya terikat nggak bisa, itu tanpa air.
biar bapak besok masa tuanya enak. Kita masa tua besok tersiksa kalau anak kita manja semua. Betul. Bahaya itu. Maka berlatih dari kecil. Yang keenam, ini yang ketujuh tadi ya. Sekarang yang ketujuh. Wasami'u rifqun da'imun ma'ahu rahmun hadir. Kondisi ketujuh seseorang rifqun da'imun. Rifqun dia punya welas asih. Da'imun selalu punya welas asih. Ketika orang itu bisa berlaku welas asih kepada sesama, ma'ahu maka bersama orang itu rahmun hadirun, rahmat Allah akan selalu turun. Hadir itu turun kepada orang tersebut. Jadi kalau bapak pengen dibagi rahmat Allah, jadilah hamba yang penuh welas asih. Orang kok galak aja, galak, marah mulu, tersinggung mulu, kesel mulu, sama keluarga galak, sama saudara galak, sama tetangga galak. Ada orang begitu? Jauh dari rahmat Allah. Jauh. Walaupun mungkin rezekinya kelihatan banyak, tapi dia nggak akan mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Jadi kalau pengen dirahmati Allah, jadilah hamba yang welas asih sama saudara, sama keluarga, sama teman, sama tetangga. Kita punya sifat welas asih. Jangan merasa sok-sokan, merasa hebat, merasa kuat, merasa punya ilmu segala macam. Justru kita terjauhkan dari rahmat Allah. Nah, makanya welas asih itu harus ada dalam diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, man yarham yurham. Man yarham, siapa saja yang berkasih sayang, welas asih, yurham, maka dia akan diberi kasih sayang oleh Allah. Siapa yang sayang pasti akan disayang. Begitu juga siapa yang sayang kepada penduduk bumi, maka dia akan disayangi oleh penduduk langit. Penduduk langit itu siapa? Malaikatnya Allah. Itu menyayangi mereka. Makanya orang seperti itu rahmun hadir, rahmun hadir. Rahmat Allah akan terus hadir bersama setiap langkah orang itu. Kelihatannya sederhana, tapi dia mendapatkan kenikmatan yang barokah, kebahagiaan yang luar biasa. Beda Pak dengan orang yang suka galak, kasar, ya, menang-menangan, walaupun kelihatannya duitnya banyak, tapi hatinya jauh dari damai. Padahal kita hidup itu dicarikan ketentraman, kebahagiaan. Betul. Itu yang penting. Biarin gaji sehari 500, yang penting mah bahagia. Betul Bu. Daripada gaji 50.000 tapi hatinya sengsara mulu, milih yang mana coba? Nah, iya benar ya bagi saya. Gitu. Yang kedelapan, wasani kondisi yang kedelapan, hubbun daimun ma'ahu hayaun hadir. Hubbun daimun, kondisi seseorang hubbun daimun, yaitu cinta daimun yang terus ada. Jadi cinta yang selalu ada. Cinta apa nih maksudnya? Cinta kepada Allah. Orang kalau hatinya tertanam rasa cinta kepada Allah, ma'ahu hayaun hadir, maka akan hadir di dalam diri orang itu hayatun, rasa malu kepada Allah. Nanti Pak, seseorang kalau sudah naik levelnya ke makom mahabbah cinta kepada Allah, dia akan malu untuk meminta.
Sehingga orang tasawuf itu punya rasa malu yang besar kepada Allah. Salah satunya dia tidak pernah meminta kepada Allah. Dia kalau doa yang diperbanyak bukan mintanya, tapi syukurnya. Beda dengan kita. Yang kita perbanyak minta apa syukur? Minta dulu kita mah, syukurnya lupa. Minta dulu, ya Allah rezeki yang banyak, yang berlimpah, badan sehat, jangan kasih sakit. Minta terus, terus syukurnya kapan? Itu bedanya Pak. Makanya orang kalau sudah menyembah Allah karena dasarnya cinta, dia punya rasa malu yang lebih besar. Jadi mau minta itu malu, ya Allah, minta apa lagi? Malu, semua udah dikasih Allah, dikasih hidup, dikasih sehat, dikasih segala macam rezeki. Mau minta apa lagi? Jadi ada rasa malu yang ada. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Yang ada cuma syukur aja. Itu orang yang menyembah Allah karena dasarnya cinta. Beda dengan orang yang menyembah Allah karena punya harapan. Orang menyembah Allah itu ada 3 alasan. Satu, yang butuh Allah khaufan. Orang menyembah Allah karena dasarnya takut kepada Allah. Yang kedua, yang butuh Allah roja'ah. Yang mana orang itu menyembah Allah karena roja'ah, dia punya harapan yang ingin dicapai. Yang ketiga, yang butuh Allah hubban. Yang mencinta Allah, yang menyembah Allah karena dasar dan cinta. Nah, ketika kita menyembah Allah karena dasarnya roja'ah, ada harapan yang ingin dicapai, biasanya hamba mulai begini, sukanya nuntut mulu. Nuntut mulu. Ya Allah, saya sudah tahajud ya Allah, luaskan rezeki saya ya Allah, mudahkan urusan saya. Itu doa penuntut. Nuntut, dia setuju sudah tahajud ya Allah, ya. Ya Allah, saya sudah baca Al-Quran, saya sudah sholat duha ya Allah, luaskan rezeki hamba ya Allah. Jika rezeki itu jauh, dekatkanlah. Jika rezeki itu sedikit, besarkanlah. Jika rezeki itu sulit, mudahkanlah. Nuntut mulu kerjaan. Itu ketika hamba menyembah Allah, dasarnya roja. Ada harapan yang ingin dicapai. Beda dengan orang yang menyembah Allah karena dasarnya cinta. Bu, Pak, kita belajar ilmu cinta. Jangankan urusan dengan Allah, urusan dengan sesama manusia Pak. Contoh suami istri. Seandainya pasangan itu benar-benar cinta, maka satu, cinta tidak butuh ucapan terima kasih. Ini pertama. Kalau suami benar-benar cinta sama istrinya, tiap hari dia ngasih nafkah, tiap hari dia cukupi kebutuhan keluarga, suami gak bakal nuntut ucapan terima kasih dari istri dan anak. Betul. Makanya ada kalau ada suami ngasih nafkah istri, tapi selalu nuntut. Dasar istri gak tahu terima kasih. Nuntut. Itu berarti suami belum benar-benar cinta. Sebab kalau sudah cinta, dia gak butuh ucapan terima kasih. Kenapa? Ada ketulusan, gak butuh terima kasih. Sama seperti orang tua, dia cukupi kebutuhan anaknya, dia rawatin anaknya dari nyusunya, makannya, pendidikannya. Berapa duit itu orang tua berkorban. Orang tua gak butuh terima kasih dari anak. Kenapa? Ada ketulusan cinta di sini. Makanya kalau cinta gak butuh terima kasih. Istri juga begitu. Tiap pagi bikinin kopi suaminya, tiap pagi udah puluhan tahun. Istri gak nuntut suami mengucapkan terima kasih. Betul. Kali ada istri mau bagi dasar suami gak ada terima kasih, dibikinin kopi, diem baik. Ngomong apa makasih? Ada suara istri begitu. Harusnya gak perlu terima kasih. Makanya itu jangan heran kalau tiba-tiba bikinin kopi
kopi, kata suami, gitu kan. Ibu yang benar-benar cinta gak bakal tersinggung. Gak bakal tersinggung. Kenapa? Karena gak butuh ucapan terima kasih. Yang penting sama-sama maaf. Beda dengan orang yang cintanya baru separuh. Ini kopi, itu apa? Ngomong apa ngomong? Dia kalau belum ngomong terima kasih, belum senang itu. Padahal cinta itu yang tulus, tidak butuh terima kasih. Yang kedua, cinta itu tidak butuh kata maaf. Kalau benar-benar cinta, suami cinta banget sama istrinya, istri melakukan kesalahan sebelum dia minta maaf, suami sudah memaafkan. Sehingga suami yang benar-benar cinta itu gak butuh kata maaf. Kenapa? Sudah akan memaafkan sebelum minta maaf pun sudah dimaafkan. Itulah cinta. Ini kadang-kadang kebanyakan katanya cinta, tapi dibangkit-bangkit mulu, diungkit-ungkit mulu, ya, ditutup mulu. Padahal kesalahannya udah 10 tahun masih diungkit mulu. Lu cinta kok begitu? Tapi ada yang gitu. Nah, itu bedanya cinta yang tulus. Nah, Allah juga sama. Makanya ketika tokoh sufi yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, ini wali besar Pak perempuan. Ini salah satu tokoh yang mempelopori menyembah Allah, dasarnya cinta. Sehingga dia dalam mengajarnya itu Pak, dahsyat tuh Pak mengajarnya. Ya Allah, jika aku menyembah Engkau karena mengharap pahala dan surga, maka tutup surga untukku. Ya Allah, jika aku menyembah Engkau karena dasarnya takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Ya Allah, jika aku menyembah Engkau karena dasarnya cinta, jangan kau tutup cintamu kepadaku. Itu luar biasa. Jadi dia juga peduli surga neraka lagi Pak. Yang dipedulikan adalah mendapatkan cintanya Allah. Beda dengan kita. Kita kan mengharap surga mulu. Coba seandainya ada pengumuman surga batal, gak jadi diciptakan. Kira-kira masih sholat gak kita? Pasti baik Pak, libur Pak. Ngapain saudara ada? Seandainya ada pengumuman bahwa neraka dibatalkan, gak ada neraka, kira-kira orang tetap taat atau masih? Masih terus, gak ada takut-takutnya, kenapa? Gak ada neraka. Artinya kita menyembah sebatas itu. Beda dengan level mahabbah, udah gak peduli ada surga dan neraka, gak peduli karena yang dikejar, yang dicari bukan itu, tapi cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak paham bagaimana derajat cinta itu luar biasa. Yang 9, maaf ya kajian itu kan? Wasmilan ilmun nafi'un. Kondisi seseorang ilmun nafi'un, dia punya ilmu yang bermanfaat. Kalau memang dia punya ilmu yang bermanfaat, ma'ahu, maka bersama dia juga amalun daimun. Dia punya amal ibadah daimun yang konsisten, istiqomah. Jadi ngukurnya gampang Pak. Saya selama ini ngaji, ilmu saya itu manfaat apa enggak? Lihat keistiqomahan kita di dalam beribadah. Kalau kita kok nggak istiqomah, cuma anggap-anggap daya awalnya doang, semangat luar biasa, habis itu hilang, nggak bisa konsisten, berarti ilmu kita belum manfaat. Jadi jangan dikira ilmu yang bermanfaat
dirinya sendiri dulu. Kita tahu pahala ngaji begini, kita tahu pahala baca Quran begini. Kita lakukan dulu tuh untuk diri sendiri. Jadi jangan ngomong doang, ngomong pinter, kerjanya bisa. Ada begitu ya? Ayo sedekah, sedekah, sedekah. Untuk bangun mushola, pahalanya besar. Betul tuh. Tapi ternyata dia cuma ngomong doang, itu sedekah enggak, itu ngeramein mushola juga enggak, cuma ngomong. Ada orang mulai begitu. Memang begitu. Jadi kita selama ini ngaji dapat ilmu banyak tuh. Manfaat gak? Nah itu cara ngukurnya. Bisa nggak kita ngamati? Kalau bisa, itu berarti. Kalau nggak bisa, cuma ngomong doang, itu belum apa. Itu yang ke-9. Yang ke-10, imanun daimun. Kondisi seseorang iman daimun, memiliki iman daimun konsisten, dia punya iman kokoh. Daimun kokoh, konsisten, istiqomah, itu daimun. Ma'ahu bersama itu pula orang mempunyai iman yang kokoh, aqlun sabitun. Orang itu punya akal yang kokoh. Jadi kalau iman yang kokoh berarti akalnya kokoh. Kenapa? Karena iman dan akal itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau imannya lemah, ya akalnya lemah. Akalnya lemah, ya imannya lemah. Maka jangan heran kalau ada orang merasa udah buntu akalnya, Pak. Merasa udah buntu, udah lemah akalnya. Kalau tahu ditawarin orang, mau nggak saya kasih pekerjaan, gajinya sebulan 15 juta, tunjangannya 5 juta, mau nggak? Tapi tidak agama. Kalau orang akalnya udah lemah, udah buntu, dia nggak pakai pikir lama, siap begitu. Tapi bidang agama nggak masalah. Saya udah capek agama Islam, masih miskin dulu, begitu pasti dia. Masih begitu. Kenapa? Akalnya lemah, udah nggak bisa berpikir jernih.
buat bisnis juga bakal maju kalau akalnya nggak cerdas. Kalau pengen cerdas, ya itu cara merawat akal cerdas, buat ngaji, buat baca Quran, buat ngapalin, begitu. Selesai nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita lanjut makalah berikutnya, yaitu makalah yang ketiga. Wal makalah tusari satu, makalah yang ketiga datanya dari sahabat Umar bin Khattab. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Beliau menyampaikan, asyratun la tuslihu bi ghairi asyrat, la tasluhu bi ghairi asyrat. Asyratun, ada 10 kondisi, 10 keadaan. La tasluhu, yang tidak akan menjadi baik, bi ghairi asyrat, dengan tanpa 10 lainnya. Jadi ada 10 kondisi yang mana harus ditunjang dengan 10 kondisi yang lain. Kalau tidak ditunjang, maka 10 perkara itu tidak akan menjadi baik. Nah, ini nasihatnya luar biasa. Apa itu? Yang pertama, la yasruhul aqlu bi ghairi waraqin. La yasruhul aqlu, itu akal tidak akan baik bi ghairi waraqin, dengan tanpa sifat waraq. Waraq itu apa? Waraq itu orang yang hati-hati menjaga halal haramnya, itu waraq. Akal ini gak akan membawa, gak akan baik dan tidak akan membawa kebaikan kalau orang itu tidak punya sifat waraq. Dia gak peduli halal haram. Makanya jangan heran, akal yang cerdas ketika tidak dikawal dengan keimanan itu membahayakan. Apa membahayakannya? Merusak amal, merusak amal, merusak tatanan. Coba Bapak Ibu bayangkan, mereka yang korupsi besar-besaran, miliaran, triliunan, itu orang cerdas, orang bodoh? Cuma karena dia tidak punya sifat waraq, tidak dikawal dengan keimanan, kecerdasannya malah merusak. Uang negara dikorupsi berapa ratus miliar, ya, berapa sekian triliun, luar biasa. Kebongkar semua sekarang semenjak Menku Purbaya. Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, semoga sehat dan diberikan kekuatan. Mulai kebongkar kan Pak? Kalau Bapak ingin mengikuti berita kan luar biasa itu. Kita itu sampai ke Bogor, benar-benar Indonesia itu karena ternyata kaya, cuma tikusnya ini ya. Wah, benar-benar dari Bogor. Ratusan miliar, ratusan triliun, itu emas tontonan ditimbun Pak. Cerdas, tapi nggak punya sifat waraq, merusak negara. Sama, makanya akal itu gak akan baik dan tidak akan memberikan kebaikan kalau gak punya sifat waraq. Beda ketika ada orang akalnya dikawal dengan iman yang ketat, dikawal dengan sifat waraq yang ketat. Dia jaga betul halal haramnya. Mau makan dipastiin ini halal apa. Mau minum, mau kerja, dapat rezeki, dia pastikan semua halal. Maka orang yang punya akal model begitu, akalnya menjadi baik dan akan memberikan kebaikan. Makanya Bu, Pak, kalau kita ingin punya anak yang akalnya sehat, waras, baik, perhatiin Bapak kasih makan kepada anak kita. Pastikan yang kita berikan nafkah untuk dimakan itu halal. Kalau enggak,
berantem dulu sama orang tua. Biasanya kalau ada kasus begitu datang ke rumah, saya bilang coba dicek lagi makan minumnya, dicek lagi rezeki yang bapak ibu berikan kepada anak. Jangan-jangan tercampur barang haram. Kenapa begitu? Ya, semua yang kita makan Pak akan diserap oleh akal. Betul. Yang kita makan nih, nutrisinya itu diserap oleh akal. Kalau yang kita dan dimakan itu halal, maka akal menjadi baik, cerdas, baik. Tapi kalau barang haram, akal ini cerdas, cuma nggak baik. Nah, makanya jaga makan minum, pasti jangan halal kan? Dan jangan lupa anak kita, keluarga kita, ajak ngaji. Kalau nggak boleh ikut pengajian, bapak punya kewajiban ngajarin istri, anak di rumah, wajib. Sebab kalau nggak, nanti bapak rugi sendiri. Anak tumbuh